Dari kawasan Sudirman 12 Padang, 92,4 per 4 FM, RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Selamat malam sahabat budaya, dan kita ketemu lagi ya di malam hari ini jam 8 malam hari Rabu. Seperti biasa kita di segmen Minang Kreatif. Kita akan ngobrol-ngobrol nih sama generasi muda kreatif dari Sumatera Barat atau dari Minangkabau gitu ya, tentang karya mereka, tentang apapun yang sedang mereka gelutin saat ini, kreativitas mereka gitu-gitu deh ya sahabat budaya. Di malam hari ini siaran ini bisa juga kamu dengerin di frekuensi 92,4 MHz atau di aplikasi streaming kita di RRI Play Go, juga di rri.co.id ya. Kamu juga bisa nonton live YouTube kita lagi live streaming juga di channel YouTube kita nih sahabat kreatif, sahabat budaya, sahabat kreatif. Itu yang sebelah ya. Kita lagi live streaming di channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Boleh kamu nonton di malam hari ini, atau biar nggak ketinggalan, di subscribe juga boleh deh ya sahabat budaya. Kita sapa dulu di malam hari ini, kita akan ngobrol-ngobrol sama siapa? Coba deh kita tanya. Ada Bang Aulia Faiz. Aku manggilnya siapa ya? Halo Bang Faiz ya, aku manggilnya kali ya. Halo, selamat malam Bang Faiz. Halo? Halo? Oke, suaranya belum kedengeran nih, sahabat budaya. Iya, di malam hari ini ya. Tapi tadi kita udah coba menghubungkan ke Bang Faiznya. Tapi ternyata belum tersambung nih audionya. Coba deh kita tanya lagi. Halo, selamat malam Bang Faiz. Halo. Halo? Halo Bang Faiz. Halo? Halo Bang Faiz. Halo. Iya, Bang Faiz selamat malam. Oke, kayaknya belum kesambung deh Bang Faiznya, nggak bisa dengar suara kita nih sahabat budaya. Nanti kita coba kita coba sambungkan lagi, atau delay nih kayaknya suaranya ya. Dan sahabat budaya, nanti kita akan coba lagi ngobrol sama Bang Faiz, tapi kita break dulu deh ke lagu satu ini ya, dari Elsabi Taloka dengan Hadirlah Sagalonyo. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat, yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua.
Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang, jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang 92,4 per 4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Kita di Minang Kreatif di malam hari ini ya, sahabat budaya, dan kita akan ngobrol-ngobrol sama Bang Aulia Faiz. Beliau adalah seorang ilustrator. Kalau kita lihat dari rekam jejaknya di media sosial, di Instagram terutama ya. Kita coba sapa dulu. Halo, selamat malam Bang Faiz. Halo, itu dia. Tadi sempat keputus komunikasinya, belum tersambung sih tadi, tapi sekarang udah bisa nih. Bang Faiz, aku manggilnya Bang Faiz ya? Iya, benar. Oh iya, bukan Bang Aulia ya? Kalau biasa yang manggil Aulia itu dosen sama guru-guru saya. Oh gitu. Iya deh, karena kita bukan dosen ya Bang Faiz, kita manggilnya Bang Faiz aja. Bang Faiz, gimana kuliahnya, udah tamat berarti ya? Ya, alhamdulillah Desember 2021 udah selesai di UNP Padang. Oh gitu, baru wisuda berarti? Iya, baru wisuda. Oh, kayaknya aku lebih ini deh, lebih tinggi umurnya deh. Aku wisuda 2019, berarti aku manggilnya Faiz aja kali ya? Iya, panggil aja Faiz. Faiz lagi di mana nih malam hari ini? Setelah wisuda itu bulan Februari awal itu saya pergi balik ke Batam gitu, karena memang saya itu besarnya di Batam gitu. Cuman keturunan Minangnya dari ayah dan ibu itu orang Malala. Orang Malala, oke. Tapi setelah wisuda di bulan Februari 2021, berarti ini alumni pandemi juga ya, Mbak si Faiz ini ya? Iya. Terus waktu itu langsung balik ke Batam berarti, Februari 2021? Iya, setelah menyelesaikan urusan administrasi dan segala
Oke. Kenapa balik ke Batam? Kenapa nggak menetap aja di Padang, Faiz? Nggak tahu ya, kayaknya memang Apa? Halo? Oke, keputus teleponnya. Sahabat budaya. Sama Faiznya ya, ternyata banyak nih yang menghalangi kita untuk bisa on air malam hari ini sama Faiz ya. Kita coba nanti nih kita hubungkan lagi, kita cari tahu di mana masalahnya, sahabat budaya. Padahal tadi udah cerita gitu ya sama Faiznya dikit, tapi terputus lagi. Tetap sama kita dulu sahabat budaya di Perempat FM, Ensiklopedia Budaya ke-Indonesia. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya ke-Indonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya ke-Indonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini masih dilakukan banyak pemuda di Minangkabau. Izin merantau diperoleh, perjuangan Malin baru saja dimulai. Perjuangan yang kita tahu tidak pernah mudah. Dengan segala usaha, Malin tidak pernah menyerah. Hingga suatu saat, usahanya berbuah. Dia berhasil dengan apa yang selama ini diusahakannya. Kehidupannya pun berubah. Malin juga menjadi orang yang sangat berbeda. Dia lupa dengan niat awalnya, membuat hidupnya dan ibunya lebih baik dari sebelumnya. Tetapi Malin hari ini adalah Malin yang sudah lupa dengan ibunya. Bahkan sampai ia bertemu dengan ibunya, Malin tetap tidak mau mengakui bahwa wanita itu adalah ibunya. Hingga kita tahu ujungnya, seorang ibu yang sudah sakit hati dan seorang anak yang sudah keras hatinya menjadi pelajaran bagi kita semua. Malin Kundang dikutuk menjadi batu, dihancurkan oleh apa yang selama ini diperjuangkan. Begitulah Malin Kundang, jejaknya masih bisa ditemui hari ini. Jika berkunjung ke pantai air manis di Kota Padang, kita akan menemui batu berbentuk manusia yang dipercaya sebagai Malin yang dikutuk. Entah benar atau tidak keberadaannya, beberapa hal dari cerita Malin Kundang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Sembilan 92,4
Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Pariangan merupakan nagari di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Terletak di lereng Gunung Marapi pada ketinggian 500 hingga 700 meter di atas permukaan laut. Menurut Tambo Minangkabau, Pariangan merupakan nagari tertua di ranah Minang. Nagari ini termasuk yang terbaik dalam menjaga rumah adat tradisional yang disebut Rumah Gadang. Pada Mei 2012, Nagari Pariangan terpilih sebagai salah satu dari 5 desa terindah di dunia. Keindahannya membuat dunia berdecak kagum. Hamparan sawah yang sangat subur dan pepohonan rimbun. Ditambah rumah penduduk yang dibangun bertingkat-tingkat mengikuti kontur atau pola dari lereng gunung. Terlihat rapi dan sedap dipandang mata. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Bumi Minangkabau tidak hanya terkenal akan keelokan alam dan kenikmatan kulinernya, namun juga adat budaya yang turun-temurun terus dilestarikan. Salah satunya adalah Silek Lanyah, sebuah seni bela diri yang sudah berkembang lama di Sumatera Barat yang berasal dari Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kota Padang Panjang. Pertunjukan seni ini biasanya diadakan setelah panen sawah dan di sawah yang basah atau berlumpur. Gerakan yang diperagakan dalam Silek Lanyah merupakan turunan dari gerakan silek yang ada di Minangkabau. Uniknya lagi, para pemain silek di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tidak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap pancarkan gelora. Sembilan 92,4 Pro 4 RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Malin Kundang, sebuah legenda yang dipercaya dulu pernah ada dan terjadi di Sumatera Barat. Malin Kundang erat sekali hubungannya dengan tradisi dan kebudayaan masyarakat di Minangkabau. Malin Kundang dan kisahnya adalah cerita yang tepat untuk memahami tentang perjuangan hidup, juga tentang bagaimana seharusnya bersikap kepada orang tua. Kita diceritakan bahwa dulu Malin Kundang, begitu dia dipanggil, seorang pemuda Minang yang tinggal dan hidup bersama ibunya. Malin sebagai laki-laki Minang pada lazimnya di masa itu, berniat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan ibunya. Malin meminta izin untuk merantau, yang sampai saat ini 92,4 per 4 FM RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Oke deh sahabat budaya, kita coba lagi ya menyambungkan ke Faiznya di malam hari ini. Mudah-mudahan kali ini bisa tersambung. Halo Faiz. Halo. Oh, iya deh. Mudah-mudahan kali ini bisa lancar ya komunikasinya. Kita ada di malam hari ini. Tadi sampai ngobrolin Faiz balik ke Batam. Iya. Kenapa tuh? Ada alasan khususnya nggak kenapa balik ke Batam waktu itu Faiz? Balik ke Batam itu memang keluar ya, tinggal di Batam, nggak ada di sini tuh. Oh gitu, keluarganya jadi rata-rata di Batam gitu ya? Nah. Jadi dari kecil atau dari lahir nih bahkan Faiz sudah di Batam juga? Iya, dari lahir. Wow, gimana tinggal di Batam Faiz, seru nggak? Di orang kalau misalkan
Faiz ya? Kalau menurut saya ini itu lebih padang. Oh, lebih panas Padang justru. Ya, Iya. intinya di padang itu kan ada pepohonan kan masih banyak. Kan panasnya itu benar yang kita. Oke, tapi kalau di Batam ada minim pepohonannya. Iya, termasuk ini gitu kan, ada hutan-hutan apa namanya, hutan-hutan kecil itu lah bentar aja udah habis jadi perumahan gitu. Iya. Tapi Faiz setelah balik ke Batam dan dari lahir di Batam juga, tapi masih ini ya, dari keturunan orang Minang berarti gitu ya Faiz ya? Iya, kan ngomong di rumah itu pakai bahasa Minang gitu. Oh, ngomong di rumah pun pakai bahasa sehari-harinya bahasa Minang. Iya, Nggak bahasa Batam ada nggak sih? Ada ya? kalau banget itu otomatis gitu. Otomatis apa? Otomatis kita apa misalkan kan tetangga sekitar kita itu kan rata-rata dari perantauan semua. Iya. Maksudnya bukan orang asli Batam juga? Bukan. Oke, tapi bisa bahasa Batam akhirnya? Ya bahasa Batam tapi ngerti bahasa Melayu aja gitu. Karena secara umum bahasanya bahasa Melayu ya? Bahasa Melayu bahasa Indonesia gitu. Dengan apa namanya logatnya kayak arah ke bahasa Batak gitu. Oh, logatnya masuk ke Sumatera Utara? Iya, ngomong agak nyolot dikit gitu. Oh iya. Aku kenal juga tuh teman-teman yang dari Riau ngomongnya pakai bahasa Melayu tapi agak ada medan-medannya gitu. Iya. Tapi Faiz dari lahir udah di Batam juga, ya berarti kenal sama yang namanya dunia seni pun di Batam ini ya Faiz ya? Untuk mulai mengenal apa tertarik di dunia seni itu mungkin sejak SMP kelas 9 gitu. SMP kelas? Iya, Kelas 2? kelas 9, kelas 3 tingkat akhir. Oh, kelas 3. Orang kelas 3 kalau udah di kelas 9 apalagi kita yang mau masuk SMA biasanya lebih akrab sama kisi-kisi UN Faiz. Kalau saya kisi-kisi UN itu cuma lewat aja, baca aja baca lupa gitu. Waduh, jadi yang lebih tinggal di kepalanya justru tentang seni ya? Iya. Apa tuh, ada momennya nggak waktu itu kelas 9 lagi apa nih ceritanya, lagi iseng aja terus tiba-tiba kayaknya belajar seni juga seru deh, atau ada momen khususnya waktu itu Faiz? Lebih ke arah apa ya, saya tuh termasuk pandal ya, coret-coret meja, buku belakang gitu kan. Karakter anime sebenarnya. Waktu itu populer Naruto, Dragon Ball waktu itu. Oh iya, ini zaman-zaman tahun 2000 berapa tuh? 2014-an. 14. Nah, Iya, walaupun udah ini ya, udah tahap-tahap akhir atau baru mulai kali ya kalau di TV ya tayangan kartun-kartun gitu ya, anime-anime gitu ya, Faiz ya. waktu itu di Indosiar kalau tak salah maksudnya. Hari Minggu Iya, jam 9. nah, Iya, walaupun keseringan ceritanya berulang-ulang ya, episodenya itu mulu ya. ya. Iya, tapi Kalau di nggak apa-apa. Indosiar lebih bilang gitu. Gimana? Kalau di Indosiar lebih diselesaikan. Kalau di Belanda kan rata-rata kan udah menjelang apa ulang lagi. Iya betul. Jadi kita diputar-putar ceritanya. Tapi nggak apa-apa, itu menimbulkan berarti bermula dari kecintaan Faiz sama karakter anime juga gitu ya, Faiz ya. Mungkin lebih ini apa namanya dan lebih tertarik sama kok bisa orang nyiptain karakter kayak gitu. Dan hebatnya lagi itu bisa gerak ya, seakan-akan hidup gitu loh ya Faiz ya. Iya. Oke. Waktu itu kan lagi apa namanya zaman-zaman kan HP Android ini kan belum lama ya. Jadi untuk cari informasi itu otomatis kan ke warnet. Bagaimana karena biasanya main Facebook Faiz. Oh iya, Facebook Ninja Saga gitu ya. Facebook apa? Sama itu jaringan Ninja Saga seperti itu. Oh, aku nggak main. Enggak main. Itu main apa sih?
Kalau misalkan ke warnet itu paling browsingnya kalau tak ngerjain tugas sambilan nonton penggalan cerita sama menatang itu menggambar karakter gitu. Jadi sebenarnya ada suatu ketertarikan kok bisa dia belajar seperti itu. Oke. Sampai buat seperti itu. Terus akhirnya Faiz mempelajari juga. Mempelajari ya sih lebih meniru karakter orang tersebut. Maksudnya meniru karakter orang gitu. Lebih ke apa? Meniru karakter orang. Oke, jadi bikin Naruto, emang Naruto yang dibikin gitu ya. Ya, ibaratnya kita cari googling kan, ya itu aja kita sambil gitu. Oh iya, emang kebanyakan waktu itu emang kayak gitu sih ya, menyalin, tapi bukan menjimplak ya. Kalau menjimplak itu kan kayak ditempel kertas terus kita garis di atasnya gitu kan ya. Iya. Tapi bukan kayak gitu, kita gambar lagi dengan versi kita gitu ya, Faiz ya. Iya. Terus gimana itu kan pertama kali menggambar karakter ya istilahnya. Walaupun sebelumnya mungkin udah pernah menggambar juga di pelajaran kesenian, tapi kan kebanyakan kalau kita di pelajaran kesenian menggambarnya pemandangan alam gitu ya. Ya. Benar nggak sih? Seperti itu sih, maksudnya sampai guru saya itu kan memang alumni dari saya kayak dia bilang kalau tak salah waktu pelajar materi tentang lukisan dia bilang kalau memang tertarik minat itu kemudian itu juga ada tujuan pada berupa gitu. Oh gitu, jadi kita nggak dengan perkuliahan dia nyuruh aja tertarik sebulan tolong gitu. Oke. Jadi waktu itu udah gurunya pun udah melihat ada ketertarikan nih dari Faiz gitu ya. Kayaknya melihat gitu. Jadi akhirnya disarankan dan mungkin melihat dari hasil gambar Faiz pun kayaknya Faiz punya bakat nih di bidang seni rupa gitu ya. Itu mungkin pendapat guru yang waktu itu juga ya, Faiz ya. Iya, seperti itu. Terus akhirnya pas disaranin, Faiz juga akhirnya tertarik nggak untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi, pendidikan tingginya di jurusan seni rupa juga waktu itu? Iya, cuman waktu setelah saya tamat tingkat SMP itu kan saya ngambil teman Kemana? madrasah aliyah. Oh, kemana? Ya, Terus apa yang terjadi dengan? justru saya lebih tertarik dengan fotografi lah, bukan lanjutin ke gambar. Oke, ketemu lagi nih sebuah dunia sinematografi ya. Iya. Lebih ke perfilman. Iya, lebih ke perfilman. Oke, ini rumah ada jurusan atau ada mata pelajaran sinematografi, Faiz? Iya, lebih ke arah ekstrakurikuler kan. Oh gitu, ekstrakurikulernya gitu ya. Iya. Dan Faiz Itu termasuk angkatan pertama di ekstrakurikuler tersebut. Berarti baru dibentuk juga. Ya, belajar otodidak gitu kan. Maksudnya kan zaman itu kan mulai rame namanya Vine. Di Twitter itu kan Vine. Apa? Fine. Tentang video singkat beberapa detik tentang video-video gitu lah, video lucu gitu. Oke, Kalau sekarang kayak kita story gitu. iya, tentang konten singkat agak 10 detik gitu paling lama. Oh, di mana? Di Twitter? Di Twitter waktu itu kalau tak salah saya. Oh, pernah ada Kemudian, story di Twitter ya? Kemudian kan itu mulai ada Instagram video singkatnya. Instagram jadi sekarang kan. Iya, betul. Kemudian ikutlah beberapa kontes perfilman di beberapa kampus yang ada di Batam gitu kan. Oke, ntar dulu. Ini dari ketertarikan Faiz sama dunia sinematografi, akhirnya ikut ekstrakurikulernya. Nah, itu digagas oleh siapa ekstrakurikulernya tiba-tiba ada, Faiz? Bukan digagas, seperti ibaratnya kami membentuk sendiri kumpulan pembuat konten lah itu konten. Oke, akhirnya jadi sebuah ekskul Wow, itu sampai sekarang masih ada nggak ekskulnya, Faiz? Kurang tahu juga. Udah jarang ke sekolah. Udah jarang ke sekolah. Gitu. Iya betul. Tapi di zaman Faiz waktu itu ketemu sama teman-teman yang emang suka
sama dunia yang sama juga kayak Faiz berarti ya? Iya, ada beberapa abang kelas, adik kelas, jadi kita gabung juga bikin karya bareng jatuhnya. Oh iya, tapi kan sebelumnya Faiz nih suka gambar karakter anime, tapi kenapa tiba-tiba pindah ke sinematografi? Dan itu akhirnya jadi ekskul lagi, kalaupun misalnya pindah, kalau ekskulnya udah ada sebelumnya wajar Faiz jadi tahu nih ada dunia sinematografi juga, akhirnya bisa gabung ke sana. Tapi kan ini Faiz katanya baru dibentuk juga, bahkan sama Faiz dan teman-temannya yang jadi ekskul sinematografi ini. Nah itu dari mana timbul ketertarikannya? Kayak ibaratnya kan kita kan otomatis suka gambar anime kan. Kemudian ada beberapa segmen anime itu kita coba terapin di perkuliahan. Oh gitu, jadi udah mulai ke animasi ini ya ceritanya ya? Bukan animasi ya, maksudnya konsep ide yang ada di anime itu coba kita buat seperti yang anime, cuman versi orang asli, jadi live action, jadi live action gitu nih. Betul. Tapi karakternya, sifatnya mencontoh dari karakter-karakter anime gitu ya, Faiz ya? ya. Oke, berarti cosplay gitu juga dong dulu, Faiz? Bukan ke arah cosplaynya, kita tipikal itu namanya pembuat konten low budget bahasanya kan. Pembuat konten low budget ya, anak main lah ya, wajar lah belum proper gitu ya, Faiz ya. Kedua itu kontennya seperti apa? Apakah emang meniru dunia perninjaan juga? Akhirnya settingnya pura-puranya ada di Konoha nih, atau gimana waktu itu? Bukan ngikutin juga bukan itu yang disebut konsep itu ya. Misalnya kalau misalkan kita contoh Naruto, jadi Hokage itu kan berlatih keras gitu. Iya. Nah, jadi berlatih kerasnya itu yang kita ambil ke dalam film pendek suka gitu. Oke, sifat-sifatnya gitu ya. Sifat-sifatnya. Oke, tapi nama tokonya apa? Beda-beda? Ya, nama tokonya disesuaikan dengan itu kebiasaan kerja tempat gitu. Dulu tuh Faiz bikin konten itu, terus ada film pendek ya jatuhnya gitu ya, Faiz ya? Iya. Oke, ceritanya tentang apa? Kalau ada genrenya, itu apa genrenya? Yang kayak macam real life gitu sih, kebanyakan real life sama slice of life gitu ya kalau ya? Iya, slice of life sama fantasi juga, itu beberapa fantasi. Berarti pakai efek-efek juga gitu ya? Enggak? Iya. Oh iya. Seru. Nggak ada. Ini ada nggak agendanya yang komedi gitu? Biasanya lebih banyak disukai kan yang kalau genre komedi gitu. Justru komedi itu ketemunya pas kita salah sebutin dialog biasanya. Oh gitu. Jadi secara nggak sengaja gitu ya? Secara nggak sengaja. Jadi langsung ada. Ya udah, kita niatnya awalnya mau bikin ceritanya serius nih, tapi ternyata dalam proses tag-nya, tag gambar, tag video segala macamnya, ternyata jadi lucu kalau salah dialog gitu ya. Iya. Oke, itu dimasukin akhirnya. Memang kita sempat berlembah juga masukin apa buang nih. Jadi memang akhirnya dimasukin kalau ditayangkan pas acara malam keakraban antar satu sekolah itu, ada kelas kakak kelas dan alumni itu udah pada nikah datang nonton gitu. Berarti itu suatu kebanggaan juga ya bagi Faiz sama teman-teman yang gitu ya. Antara bangga sama malu gitu. Kenapa tuh? Kenapa hasilnya emang seperti apa, Faiz? Kalau secara kita anak mana belajar secara otodidak itu kan udah bagus gitu. Itu inisiatifnya patut diapresiasi. Iya. Sementara kan kakak kelas kita ini kan orang yang sering nonton di bioskop gitu. Tapi sebenarnya mereka punya referensi pembanding dengan dengan karya yang mereka tonton gitu. Takutnya ekspektasi mereka juga udah tinggi gitu ya. Ya. Tapi akhirnya melihat karya Faiz dan teman-teman, emang waktu itu ceritanya apa nih? Kalau masih ingat Faiz, masih ingat nggak? Ibaratnya
Gini, Hmm. ada sebuah kita kayak macam apa namanya, warisan keluarga gitu, macam benda itu sakti gitu. Benda sakti nih. Apa bentuk bendanya apa nih? Keris. Kenapa kan yang dipakai untuk Oh, yang dipakai di mana tuh? di tangan? Bentuknya senjata gitu ya? Iya, ternyata terbuat dari besi gitu. Oh, oke. Iya. Yang dipakai buat nangkis gitu ya biasanya ya? Buat nyerah ya teman, bukan buat aku. Oh, buat merah. Iya, dia cara matanya digenggam. Oh, digenggam. Oh, kayak ada rangkainya gitu ya, tapi kayak ada besinya gitu ya? Iya, ada besinya gitu, dilingin tangan. Oh, oke deh. Nah, anggap deh itu sakti bendanya. Terus akhirnya ada tokoh-tokohnya juga di dalamnya. Ada musuhnya juga berarti. Ada musuhnya juga yang ibaratnya orang nyari benda itu. Ibaratnya jadi macam kalau One Piece kan, Dari benda yang paling dicari di pemerintah dunia gitu. oke. Jadi semua orang yang cari itu, lebihnya itu cuma mimpi gitu. Mimpi dan mimpi pasti antara teman sebangku. Oh, jadi ceritanya cuma dalam mimpi aja nih. Padahal sebenarnya nggak benar-benar ada tuh senjata yang sakti ya. Iya, Oh, oke, menarik ceritanya. Jadi dalam mimpinya yang menang siapa akhirnya, yang jahat apa yang baik? mimpi gak ada yang menang karena yang kebangun. Oh, kebangun. Jadi kepotong dong ceritanya. Ya, Oke, bersambung kali ya ke part 2 ya. bersama tetap itu lah. Dilanjutin kalau ramai. Iya. Terus akhirnya yang bikin malu apa, Faiz? Karena dari sisi pengambilan gambarnya dengan low budgetnya waktu itu apa gimana? Ya, lebih kalau misalnya dikoreksi memang banyak salah kalau misalkan dengan ini yang kita pelajari setelah kuliah gitu. Cuman yang bikin malunya itu yang kita kan apa orang yang nggak pernah acting sama sekali gitu. Iya, betul. Terus Misalnya kan pelajaran seni budaya yang di seni teater pun kita kan naskah ya cuma sekedar penjelasan waktu itu. Jadi dicoba itu ya, malunya sih. Oke, jadi kayak belum terbiasa acting, terus tiba-tiba sekarang di depan kamera harus memerankan karakter, kayaknya itu jadi agak asing aja gitu ya, Faiz ya? Iya. Oke, Faiznya di apa waktu itu? Jadi tokoh utama nih kayaknya. Saya lebih ke arah apa ya, pemeran tampilan ya, untuk mengisi sama editor juga. Oh, sama editor, iya. Yang akhirnya kebangun dari mimpinya berarti teman Faiz. Iya. Oke. Waktu itu merekamnya pakai apa, Faiz? Pakai handphone kali ya? Kalau ngerekam kami pas udah mulai apa DSLR video. Oh wow, berarti udah terlalu low budget berarti ya, dari kameranya udah ada ini tuh. Kami modal minjem sebenarnya, minjem dari budget yang punya kamera tuh kita minjem gitu loh. Kan dia kan punya kamera yang minjem dia juga, jadi Iya betul. Jangan nanti kameranya dipinjam tapi dia nggak diajak gitu ya. Oh, berarti dia dikasih peran juga gitu ya. Ini kebetulan emang teman satu sekolah juga ya. iya. Oke, berarti nggak pinjam dari kamera sekolah gitu ya? Nggak ada waktu pasti apa kepikiran untuk bikin ekskul itu. Iya. Dari kawan saya punya kamera udah manfaatin dia. Oh, berarti emang diniatin sama Faiz dan teman-teman waktu itu akan ditayangkan di malam apa perpisahan tadi ya? Malam keakraban. Oke, itu prosesnya berapa lama waktu itu, Faiz? Ya kalau kebetulan waktu itu penghargaannya ada libur seminggu antara kelas 12-nya mau ujian kalau tak salah itu mas. Oke, jadi ada waktu senggang waktu itu yang dimanfaati sekitar 2 minggu itu ya? Ya. Oke, itu Faiz setelah pengambilan gambar, Faiz yang edit berarti? Iya. Karena Faiz sudah dikit-dikit udah belajar juga kali ya tentang editing. Justru editing itu mulai sebelum itu tertarik di dunia gambar. Wah, berarti lebih awal lagi dong? Iya. Berarti sebelum kelas
ini kelas 3 SMP tadi. Antara kelas 8 itu lah mulai tertarik di dunia edisi apa? Lebih ke manipulasi foto gitu. Editing, simulasi, Manipulasi foto. manipulasi foto kayak di Photoshop maksudnya. Iya. Oh gitu, iya. Aku dulu ngedit kelas pas SMP kelas 8 baru belajar ngedit di Word Art, belum ngerti Photoshop. Warna ilustrasi warna. Iya. Yang tulisannya warna-warni terus 3 dimensi gitu. Itu pemain pernah juga tuh. Justru kalau yang warna itu pernah nyoba di SSD. Kalau saya ingat sama warna di Microsoft 2003 kalau tak salah itu. Oke, berarti Faiz termasuk emang yang senang ngulik juga berarti ya? Kepengen tahu aja foto sama orang gitu. Orangnya gitu ya, apalagi yang ada hubungannya sama editing segala macamnya gitu ya, Faiz ya? Iya. Oke. Tapi kan yang belajar editing kelas 8 itu Photoshop, belajar ngedit foto bukan video, Faiz. Iya, Fon. Mungkin karena itu ya. Karena ketemu animenya itu di kelas 9. Oke. Hal serupa juga aku sebenarnya. Terus kita kan belajar Belajar lagi berkembang dan gitu ya. ya Oke, dan akhirnya selesai itu videonya. Berapa durasinya waktu itu? waktu itu durasinya 15 menitan kalau tak salah. Panjang juga ya. Ya mungkin karena ya ibaratnya kan kita ada teks yang bertele-tele, nggak bisa apa namanya lebih singkat, tapi maknanya pas gitu. Karena sama sekali kemampuan dulu cara pengetahuan. Namanya juga anak SMA iseng gitu ya, berawal dari ketertarikannya sama dunia sinematografi terus bikin karya pertamanya gitu ya. Ya wajar kalau hasilnya belum yang terbaik. Tapi itu yang akhirnya menimbulkan rasa suka Faiz sama dunia seni secara umum, terus dunia audiovisual kali ya Faiz ya. Audiovisual, kemudian itu setelah barusan kan itu semua mendapat di apa isi bagian TV dan perfilman sekarang saja. Cuman karena tidak ada jalur undangannya, otomatis kita dulu nih kita aja lah coba-coba di UNT seni rupa. Gimana tadi yang diisi Padang Panjang karena nggak ada jalur undangan, terus Jalur mulai terus coba di itu jalur PTN untuk pendidikan di UNP. ya. Oke, akhirnya keterima di UNP. Ya alhamdulillah keterima. Oke, yang diisi Padang Panjang gimana ceritanya? Ya, kayaknya memang udah jalannya tuh di apa sudah di UNP kayak gitu aja di prinsipnya. Oh iya, tapi akhirnya mendapatkan ilmu yang diharapkan juga ya di kampusnya gitu ya, Faiz ya. Alhamdulillah yang apa ini apa lanjut lagi dengan apa bantuan dosen gitu, ibaratnya kita lebih tahu lah belajar ini nggak rumput lagi. Akhirnya pendidikan seni rupa ini belajar tentang menggambar lagi, balik lagi nih ke menggambar ya, Faiz ya. Belajar tapi lebih ibaratnya lebih rinci lah bagian-bagian ini. Oke, berarti sinematografi untuk sementara ditinggalin dulu atau pas masuk kuliah dulu? Apa gimana? Ya tinggal Ditinggalin ya, padahal udah pernah bikin karya loh jatuhnya gitu ya, sebuah film pendek maupun ceritanya gantung, kebangun dari mimpi, tapi ya sayang juga nggak dilanjutin gitu ya pas kuliahnya. Iya, karena kan kita sama teman-teman itu kan terpisah, jadi dengan chemistry lagi takdirnya nggak cocok gitu sama orang baru. Karena sama teman-teman udah kayak ada kecocokannya gitu ya, udah ada klubnya gitu ya dia Faiz ya. Dan akhirnya memilih jurusan pendidikan seni rupa nih. Kenapa nggak milih jurusan ini sinematografi aja, Faiz? Oh, tak ada itu apa jurusannya apa jurusannya seni rupa. Prodinya ada dua, prodi pendidikan seni rupa sama prodi DKV ya. Oh gitu. Nah ya, mungkin ke DKV kali ya, kalau yang lebih dekat sama perfilman kali ya. Ya lebih dekat ke DKV.
Oh gitu. Sementara Faiz lolos di pilihan pertama. Iya. Iya iya. Tapi akhirnya nggak belajar lagi tuh tentang sinematografi. Masih belajar sih, cuman nggak diterapkan gitu apa yang dipelajari itu. Oke, malah justru yang sekarang diterapkan berdasarkan ilmu yang dipelajarin yaitu dari pendidikan seni rupa ya, tentang gambar, melukis gitu-gitu ya, Faiz ya. Ya. Oke, sejauh ini dari ilmu yang didapat untuk selesai juga kuliahnya, udah bisa belum menghasilkan sebuah karya yang menurut Faiz nih, ini sejauh ini yang terbaik sih gitu. Kalau ibaratnya karya dari Faiz itu belum ya, cuman ada proyek yang bahkan masih harus dirancang itu kalau untuk jadi karya terbaik. Oke, karena menurut Faiz mungkin karya terbaik itu nggak akan pernah ada ya, karena kita harus belajar gitu kali ya, Faiz ya. Iya. Oke, selama kita masih terus belajar, pasti yang lama akan ada perkembangan lagi ilmunya, terus nanti kita belajar lagi gitu ya. Iya. Kemudian sulitnya menghasilkan karya terbaik itu kita keresahan kita ini benar-benar dilampiaskan dalam karya tersebut. Cuma selama ini keresahannya cuma sebatas udah resah bentar gitu aja lah, kita benar-benar resah jadinya. Oke, jadi belum ada keresahan yang benar-benar resah sehingga karya terbaiknya belum ada. Mungkin nanti kalau udah benar-benar resah tentang sesuatu akan ada gitu ya karya yang terbaik gitu yang mewakilkan banyak orang juga mungkin ya, Faiz ya. Iya. Oke. Tapi sejauh ini Faiz aktif berkesenian membuat karya berupa ilustrasi gitu ya kayaknya. Iya, lebih ke vektor ya. Seni vektor. Cuman untuk yang karya original dari vektor tersebut cuman baru 5 gitu. Baru banyak. Yang 5 itu apa tuh bentuknya? Karakter atau apa nih, Faiz? Kalau karya original itu kan gini. Ilustrasi caranya kita kan mimpi buruk kan. Kemudian di sebelah ada teks gitu. Artinya apa macam dalil tentang mimpi buruk itu apa gitu. Cara apa? Macam-macam diiringi dengan gitu. Oke, jadi yang 5 ini bentuknya apa aja yang udah jadi? Bentuknya lebih itu apa ilustrasi perusahaan sederhana, cuman ditambahkan bagaimana penelitian gitu. Oke, dari keresahan Faiz terus ditambahin sama kita nemuin penelitiannya diterapkan ke karya gitu. Oke, jadilah itu ya. Ini karya-karya yang Faiz buat ini yang 5 itu bisa dilihat juga mungkin di media sosialnya di Instagram bisa kali ya? Bisa. Oke, di mana tuh Instagramnya namanya Faiz? Aulia__Faiz. Underscore-nya 2 kali ya? Iya. Oke, terus kalau mau belajar, mau tanya-tanya juga tentang bikin ilustrasi, bikin vektor, atau mau pesan gambar sama Faiz juga bisa lewat Instagramnya kali ya? Bisa sih, cuman untuk 6 bulan ini vaksin dulu. Oke, karena lagi sibuk sama hal lain. Iya. Lagi sibuk apa nih Faiz? Lagi jualan. Lagi sibuk ngajar? Iya. Oke, berarti guru seni sekarang nih ceritanya? Iya, alhamdulillah ngajar bagi guru seni untuk sekarang. Oke, di mana? Di Batam? Di Batam. Di SMP? Di SMP? SMP Nurul Jadid. SMP Nurul Jadid. Nurul Jadid. Oke, siap. Nanti ditunggu lagi deh karya-karyanya Faiz gitu ya. Terus buat kamu yang penasaran sahabat budaya nanti mungkin bisa kunjungi juga akun Instagramnya Faiz @aulia__Faiz. Dan mudah-mudahan gak lupa juga sama jiwa senimannya Faiz. Jangan kalau udah nyaman jadi guru terus nggak ada lagi nih karya-karyanya Faiz. Kita tunggu juga nih nanti karya-karyanya ada lagi ya.
Insya Allah. Oke deh Faiz, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol di malam hari ini bareng kita ya. Ya, tapi sudah mengundang juga. Oke, mudah-mudahan nanti kalau ada karya terbaru dari Faiz yang udah launching, siapa tahu bentuknya buku, terus siapa tahu bentuknya film lagi atau apapun itu, kita tunggu nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, terima kasih. Oke, selamat malam Faiz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, itu dia obrolan kita sama Faiz ya di malam hari ini di Bidang Kreatif. Dan tentunya Bidang Kreatif akan kembali hadir setiap hari Rabu jam 8 malam. Tetap sama kita dulu di Perempat FM, RRI Padang, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.